warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian adik-adik PPL, wali murid yang saya banggakan, serta anak-anak yang saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya, karena pada hari ini saya menyita waktu panjangnya sedikit untuk menjelaskan yang akan saya paparkan di sana. Yang pertama yang menjadi tugas saya yaitu saya harus menyampaikan masalah bagaimana mengidentifikasi aset atau sumber daya di sekolah. Nah, apa itu aset? Aset itu kalau menurut panjenengan apa? Dari bapaknya ya, yang penting atau modal, gitu, modal. Nah itu. Nah, sekolah kita ini diibaratkan sebagai suatu ekosistem. Ekosistem itu sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Biotik itu faktor yang hidup dan abiotik itu faktor yang mati. Yang menjadi faktor biotik siapa? Murid, kemudian UKS, guru-guru, adik-adik tenaga pendidikan, kemudian panjenengan sebagai orang tua, ketua komite, termasuk anggota masyarakat di sekitar sekolah. Semua yang ada di lingkungan sekolah itu menjadi faktor biotik untuk menjadi asetnya sekolah. Kemudian untuk faktor abiotiknya apa? Keuangan, sarana prasarana, termasuk lingkungan alam. Karena sebuah lembaga itu tidak akan berjalan tanpa adanya modal finansial atau keuangan. Itu Bapak Ibu. Di dalam pendidikan guru penggerak, kita dikenalkan pada pendekatan berbasis aset, Bapak Ibu. Berbasis aset itu bagaimana kita memandang sumber daya sekolah, apakah bisa dianggap sebagai kekuatan atau bisa dianggap sebagai kelemahan. Nah, pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif. Jadi Bapak Ibu, aset-aset tadi, siswa, guru, kepala sekolah, komite, wali murid, itu kita anggap, kita cari hal positifnya yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan sekolah. Di sini yang disebut dengan pendekatan berbasis aset. Jadi kita tidak boleh berpikir berbasis kekurangan. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya sekolah kita mau melakukan pentas seni, katakanlah ya, pentas seni. Selama ini kalau pentas seni pada acara perpisahan yang kelas 6 ya. Jadi kita belum pernah melakukan pentas seni itu di waktu-waktu yang lain. Seandainya kepingin, nanti akan kita identifikasi kekuatan apa yang kita miliki. Karena kalau pentas seni mulai panggung, tenda itu pasti butuh biaya. Dan panjenengan tahu sendiri sekolah kita ini sekolah kecil Bapak Ibu ya. Kalau membebankan biaya pada wali murid juga pasti berat seperti itu. Maka kita manfaatkan apa yang ada. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Pendekatan berbasis aset itu kita manfaatkan apa yang ada. Jadi tidak ada yang namanya menyewa. Nah, karena itu butuh dana. Panggungnya pakai meja-meja yang bukan meja seperti ini Bapak Ibu, meja-meja yang kuat-kuat seperti ini kan bisa dijadikan panggung, kita tata seperti itu. Kemudian terornya seperti apa? Kita cari yang ada di sekolah kita ini. Si punya teror sopo. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Paling enggak walaupun mengganti itu kan tidak seperti kita menyewa pada orang lain seperti itu. Kemudian kalau misalnya butuh penceramah, kalau kita mendatangkan disaronya lumayan, Kalau seandainya dari dalam sendiri kita gali siapa? Oh Gus Nadif ada, mungkin dari Pak Komite, Pak Haji Aroma yang bisa. Nah seperti itu. Tentu disaronya tidak sebesar saat kita mengundang. Nah seperti itu Bapak Ibu.
Jadi aset-aset ini yang kita temu dan kenali yang ada pada sekolah kita untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya bagi pengembangan sekolah. Dan aset yang utama di sekolah ini adalah murid. Bapak Ibu, jadi murid putra-putri panjenengan ini merupakan aktor utama yang menjadi aset utama sekolah. Bagaimana seorang aktor, bagaimana seorang yang menjadi aset sekolah ini harus bisa kita bina, kita bimbing supaya kelak di kemudian hari mereka bisa menjadi orang yang berguna, yang tidak terpaku atau tidak tergantung pada adanya lapangan kerja. Jadi anak-anak ini tidak bingung untuk mencari pekerjaan, tapi anak-anak ini kita coba untuk bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, arahnya seperti itu. Kita gali asetnya mulai sekarang. Karena di Belandongan ini Bapak Ibu Nun Sewu kita memang di pinggiran, tapi insya Allah anak-anak ini potensinya luar biasa. Potensinya luar biasa. Hanya kita perlu menggalinya saja. Kemudian pendekatan komunitas berbasis aset. Yang namanya komunitas itu kumpulan, kesatuan. Kita yang berada di sini semuanya ini adalah komunitas. Dan kenapa digunakan komunitas berbasis aset pendekatannya? Bahwa dalam melakukan segala apapun program sekolah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita perlu kolaborasi, perlu kerjasama antar semua aset yang ada di sekolah, dari mulai murid, guru, kepala sekolah, komite, wali murid, atau mungkin ada lembaga atau mungkin sentra-sentra di sekitar sekolah yang bisa diajak kerjasama. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Nah, aset di dalam komunitas itu terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia itu yang tadi sudah saya sebutkan, panjenengan, anak-anak, semua yang ada di sini ini adalah modal manusia. Karena kita semua adalah manusia. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian modal sosial. Untuk modal sosial ini dititikberatkan pada hubungan sosial. Misalnya bagaimana suasana di sekolah, apakah terjalin komunikasi yang bagus antara sesama guru, kemudian wali murid dengan guru maksudnya ya. Kalau wali sekolah bagaimana? Ini pada modal sosial. Selain itu, modal sosial yang mana lagi? Yang ada di sekitar sekolah. Dukungan masyarakat terhadap sekolah ini bagaimana? Kebetulan untuk lingkungan masyarakat kita hampir sebagian besar wali murid sini, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian modal politik. Politik di sini ini maksudnya adalah seperti apa ya? Upaya untuk mempengaruhi suatu keputusan. Misalnya kita dengan ada MOU dengan kelurahan misalnya. Nah, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan kelurahan atau meminta kelurahan untuk memberikan apa ke sekolah kita, bukan memberikan barang ya, maksudnya anak-anak butuh pembelajaran apa yang bisa di-cover orang-orang kelurahan, mungkin tentang struktur organisasi kelurahan. Nah, ini termasuk modal politik, jadi kita bisa mendatangkan narasumber. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan kenapa saya dengan program yang ingin saya sampaikan nanti, kenapa saya mengundang ibunya Dila, karena ibunya Dila ini juga termasuk salah satu aset di mana beliau yang sudah saya kadang-kadang untuk jadi narasumber pembuatan jamu seperti itu ya Bu ya. Nah, seperti itu. Kemudian itu termasuk modal politik. Modal politiknya bagaimana? Saya bagaimana mendekati ibunya Dila supaya mau ngajari anak-anak di sini, anak-anak saya di sini. Seperti itu Bu. Kemudian modal agama dan budaya. Apa yang kita identifikasi di sini? Modal agama, otomatis kita punya pembiasaan positif setiap pagi.
Dikar, ya nak ngantuk nak. Kebiasaannya kalau pagi itu apa saja nak? Di kelas, begitu kamu masuk apa saja yang kamu lakukan? Yang dibaca untuk keagamaan. Berdoa, terus membaca apa lagi? Membaca apa lagi? Setelah berdoa, Asmaul Husna, surat-surat pendek ya nak ya. Nah ini termasuk modal agama, bahwa anak-anak kita itu setiap hari sudah diajarkan untuk patuh dan taat kepada agamanya. Mulai dari anak-anak masuk bersalaman dengan guru, karena termasuk di sini modal sikap, karena ada modal budaya. Budaya ini termasuk budaya positif, sikap anak-anak terhadap guru. Kemudian bagaimana sikap guru kepada anak, sikap wali murid kepada guru kepada anak, ini masuk di dalam modal agama dan budaya. Apakah di sekolah kita sering melakukan peringatan hari-hari besar agama? Apakah sering? Sering, kecuali pada saat pandemi kemarin yang nah ini termasuk salah satu modal kita. Kemudian modal fisik niki yang berupa bangunan niki Bapak Ibu, ruang-ruang kelas yang kita miliki, ini modal fisik. Kemudian sarana prasarana seperti listrik, telepon, wifi, PDAM, itu masuk modal fisik. Kemudian kita punya ruang kelas yang baru, ruang kepala sekolah baru, ruang guru baru. Nah, itu juga modal fisik. Bagaimana kondisinya, kemudian bagaimana kenyamanannya, itu semuanya masuk dalam modal fisik. Modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan otomatis adalah lingkungan sekitar sekolah kita, lingkungan yang ada di sekolah dan di sekitar sekolah. Bahwa di dalam sekolah kita ini punya lahan kosong yang masih banyak Bapak Ibu. Lahan-lahan kosong inilah yang nantinya akan kita olah, supaya menjadi hal yang bermanfaat. Kemudian bagaimana dengan kondisi udaranya, sejuk, panas, nah itu masuk di dalam modal lingkungan. Lalu modal finansial, kalau modal finansial sudah jelas. Kalau untuk sekolah pembiayaan utama berasal dari bos reguler dan bos daerah, bos pusat dan bosda. Kemudian kalau seandainya ada PSM, PSM itu peran serta masyarakat, di mana pada saat-saat tertentu, nah, panjenengan kemarin itu anak-anak. Kenapa ini muridnya kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan kelas 5 yang saya undang? Nah, karena kelas 5 dan 6 yang akan terkait dengan program yang akan kita sampaikan. Nah, di sini kemarin anak-anak kelas 5, kelas 6 itu di awal program yang berhubungan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5-nya anak-anak, di mana anak-anak menanam toga. Dan toganya ini dibawa dari rumah. Nah, dari rumah ini termasuk modal dari PSM, peran serta masyarakat. Membeli atau tidak membeli, yang jelas orang tuanya berusaha untuk membawakan, seperti itu Bapak Ibu ya. Yang nggak punya dibelikan, yang di rumahnya punya, yang di rumahnya dibawakan. Nah, ini termasuk dari panjenengan. Seperti itu. Nah, ini nanti saya minta waktu sebentar untuk berdiskusi masing-masing, nanti kita tapi saya ini di akhir saja Bapak Ibu ya, karena ini nanti hasil diskusi ini seperti tadi saya sampaikan seperti ini. Ini Bu, modal manusia berarti nanti menurut Bapak Ibu sinten wali murid nanti mengumpul di wali murid, anak-anak siswa berkumpul bersama siswa, Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian tokoh masyarakat dan komite bisa berkumpul sendiri. Nanti kita identifikasi, tidak terlalu panjang lebar. Jadi menurut panjenengan bagaimana kepala sekolah kami, bagaimana guru-guru yang ada di sekolah kami, bagaimana siswa-siswa kami,
Oh, termasuk model agama, saya lupa tadi. Ana yang pernah menjuarai lomba apa? Murid-murid kita kalau lomba agama itu alhamdulillah bisa bersuara Pak Ibu di tingkat kota ya. Termasuk lomba kalau mengandalkan ini juga apa? Kekuatan. Berarti anak-anak kita itu sudah yang pertama asetnya sudah jelas kuat, anak kita itu kuat. Nah, tinggal melatihnya saja. Kemudian kalau untuk modal sosialnya, bagaimana hubungan di sekolah ini? Hubungannya baik-baik saja. Kalau anak-anak kalau ditanya apa hubungan antara, masih hubungannya baik-baik saja ya. Kemudian wali muridnya apakah mendukung terhadap kegiatan sekolah, nah, guru-gurunya bagaimana? Nah ini nanti kita identifikasi lewat diskusi kecil. Modal politiknya kita punya MOU-nya dengan kelurahan, kecamatan, kemudian puskesmas, kemudian dengan TPA nggak ada lagi. TPA selain TPA dengan mana lagi Bu? RPH punya dengan RPH Bu. Dinas Pertanian Pertanian punya. Lah itu kekuatan politik kita di situ Bapak Ibu. Kita punya MOU di mana kita saat membutuhkan sesuatu kita bisa meminta partisipasi dari beliau-beliau yang ada di sana. Kemudian modal fisiknya, nah menurut Bapak Ibu nanti bagaimana ruang kelas, bagaimana air, apakah anak saat ke kamar mandi itu kehabisan air pernah, nah seperti itu. Ini nanti saya minta catatan-catatannya. Kemudian modal lingkungan, bagaimana kondisi, apakah di sekolah kita ini dianggap masih bising kalau pada saat mungkin pada saat pagi hari, atau mungkin tingkat kemacetan masih tinggi saat harus menyeberangkan, monggo itu masukan-masukan dari panjenengan nanti yang akan kita gali. Kalau untuk modal finansial saya rasa jelas kalau ini sudah tidak. Cuma untuk PSM-nya nanti Bapak Ibu misalnya pernah membantu dalam hal apa, monggo wali murid bisa memberikan sedikit masukan nanti. Ini untuk mohon maaf sebelumnya apabila saya sudah banyak menyita waktu panjenengan. Nanti tanggal 30, 31 Bu ya saya lupa. Nanti ada pertemuan kedua Bapak Ibu wali murid tetap dengan Bapak Ibu wali murid ini sebagai tokoh utama. Saya 30, tanggal 30. Nanti mungkin di jam yang sama saya undang kembali. Kalau untuk Bapak Ibu Dewan Guru hanya perwakilan saja nanti. Kalau untuk wali murid tetap yang ini karena panjenengan inilah nanti yang menjadi garda terdepan untuk menyampaikan kepada yang lain. Begitu Bapak Ibu untuk saya nggak bisa ya. Karena Ibu sendiri punya tugas di sekolah lain seperti itu. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.